Bicara daerah pesisir Jakarta, tidak hanya banjirop yang terus menghantui kawasan ini. Kemiskinan di daerah pesisir Jakarta pun seakan menjadi permasalahan yang tidak lepas dari kawasan ini. Mulai dari pendapatan warganya yang rendah, hingga sulitnya akses air bersih dan sanitasi menjadi permasalahan warga pesisir Jakarta sehari-hari. Berikut segmen Sisi Kota. Ramini merupakan salah satu warga asli pesisir Jakarta, tepatnya di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di usianya yang senja, ia dan suami masih harus bekerja sebagai pedagang kerang hijau dan nelayan. Dari pekerjaannya itu, ia mendapat tak menentu, berkisar 50 hingga 200 ribu rupiah per hari, atau bahkan nihil jika cuaca tak mendukung. Hidup lebih dari 50 tahun di pesisir, Ramini tak pernah memiliki toilet di dalam rumahnya. Kalau dagang juga sama sih, yang ada untuk bayar lampu, cuman ya WC aja saya nggak punya gitu. WC, air saya pengen tuh, cuman ya pengen bikin uangnya nggak ada. Ramini adalah potret kemiskinan di wilayah pesisir Jakarta Utara. Di sini, masyarakat biasanya bekerja di sektor informal, seperti nelayan dan buruh serabutan jasa angkut besi. Kemiskinan terlihat jelas dari deretan rumah kumuh yang berdiri berhimpitan. Kondisi diperparah oleh akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang terbatas. Sejumlah warga di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara masih kesulitan akses air bersih. Untuk mencuci saja mereka harus menyelang air dari perumahan sekitar 20.000 per harinya. Dan untuk kegiatan mandi dan juga kakus, mereka harus berjalan sekitar kurang lebih 1 kilometer ke pantai, ke pusat MCK untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan serius di kawasan perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Maret 2020, penduduk miskin di DKI Jakarta berjumlah 480.860 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan pada September 2020 menjadi 496.840 jiwa. Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara menjadi dua wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni sebesar 14,87 dan 6,78%. Kepala Subbidang Sospora, Perencana Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Endik Yogana, menjelaskan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah, seperti penyuluhan pengembangan dan pemberian modal sarana terkait budidaya perikanan dan sumber daya laut. Juga peningkatan kualitas hunian, layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan penyediaan air bersih. Pemda DKI bekerja sama dengan PD Paljaya memberikan program subsidi untuk septic tank. Ini sudah kita mulai tahun 2020 itu septic tank rumah tangga yang terpasang itu di 441 lokasi. Kemudian di tahun 2021 ada 2.000 lokasi. Kemudian tahun 2022 akan ditargetkan 5.000 lokasi yang dilaksanakan secara bertahap ya. Tahun 2030, Pemda DKI Jakarta menargetkan kapasitas air bersih di seluruh DKI Jakarta ditingkatkan dari 20.725 menjadi lebih dari 32.000 liter per detik dengan cakupan 100%. Sementara menurut sosiolog Imam Prasojo, mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta memang bukan perkara mudah. Upaya yang dirancang sebaiknya disesuaikan dengan peta sosial atau kondisi warganya. Untuk bisa kita melakukan upaya pemberdayaan, kita harus memahami dulu, harus ada peta sosial yang jelas. Di sana tentu ada kalangan yang bekerja di pelabuhan misalnya, ada kalangan yang bekerja sebagai pedagang kaki lima atau pedagang asongan ya, yang mereka berdagang keliling misalnya, dan ada juga kalangan nelayan.
Kemiskinan di pesisir Jakarta sebenarnya juga terjadi di sejumlah pesisir di daerah lain. Kaum pinggiran ini seakan terlupakan, tertutup hiruk-pikuk dan tingginya dinding gedung kota. Tim Liputan CNN Indonesia.